قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali mengangkat video tentang Harry Pras yang dipersekusi oleh jamaah seorang kiai karena mengkritik kiainya yang bersalam-salaman dengan wanita yang non-mahrum kaum muslimin. Sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa sebenarnya Harry Pras itu nggak perlu minta maaf kaum muslimin kepada jamaah kiai tersebut. Ya, karena apa? Yang Harry Pras sampaikan itu adalah kebenaran. Bahwa nggak boleh laki-laki menyentuh perempuan ya, yang non-mahram. Jelas larangan Nabi Muhammad SAW bahwa ditusuk kepala seseorang dari pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Ya, dan Harry Pras sudah menyampaikan Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup beliau tidak pernah menyentuh wanita yang tidak dihalalkan untuk beliau SAW. Bahkan sampai berbaiat pun para sahabiah tidak dijabat tangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal itu berbaiat kepada seorang nabi. Ini hanya bersalaman dengan seorang kiai. Ya. Bagaimana kalau perbandingan derajat antara kiai dengan nabi itu kan nggak ada apa-apanya. Dengan nabi saja sahabiah tidak menyentuh tangan, ya, tidak menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Ini hanya dengan alasan apa sih? Ya, seorang kiai kok mau-maunya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, ya. Dan supaya diperbolehkan mereka akal-akali syariat. Ya, dilapisi tangannya dengan kain supaya tetap bisa berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini kan akal-akalan yang dibuat oleh kiai tersebut. Bagaimana supaya dibolehkan? Ya, dan sebelumnya kita sudah menggambarkan ya, akal-akalan yang seperti itu ibarat akal-akalan orang Yahudi yang nggak boleh ngambil ikan di hari Sabtu. Mereka memasang perangkap ikannya di hari Jumat, ngambil ikannya di hari Minggu. Ya, hari Sabtu mereka bener nggak nangkep ikan, tapi mereka sudah ngakal-ngakali Allah Subhanahu Wa Taala, sudah membuat makar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama dengan ini, Nabi Muhammad SAW sudah melarang, dan larangan Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kok bisa-bisanya seorang kiai mengakal-akali bagaimana supaya tetap bisa bersalaman dilapis kain? Itu kan kacau kaum muslimin, ya. Dan kaum muslimin, kalau kami melihat video dari Harry Pras kok lama-lama dongkol kaum muslimin melihat orang yang mempersekusi Harry Pras dengan menoel-noel kepala sambil bentak-bentak kaum muslimin. Kami benar-benar merasakan dongkol kaum muslimin, ya. Dongkol. Padahal Harry Pras ini ya katanya sudah mendatangi mereka dengan niat yang baik. Ya, niat untuk berdiskusi. Ternyata di sana bukannya berdiskusi, tapi malah dipersekusi, ditekan untuk membuat klarifikasi. Ini kan parah lah mereka ini kaum muslimin, ya. Ada beberapa pertanyaan yang sangat banyak kemarin di video saya yang ini, yang dimana di situ saya memberikan penjelasan kenapa saya datang sendirian ke tempat mereka, kenapa saya berani untuk datang ke sana, karena saya memiliki itikat baik. Karena dari mereka pun awalnya itikatnya baik kepada saya. Ingin mengajak saya ketemu untuk berdialog, berdiskusi, empat mata mungkin. Perkiraan saya empat mata, bertemu berdua begitulah. Tuh kaum muslimin, ya. Mas Harry Pras itu sudah berhusnuzon kepada mereka. Ya, sudah berhusnuzon. Datang sendiri, yang katanya mau berdiskusi, ya, yang mungkin perkiraan Harry Pras di sana itu bicara empat mata, ternyata di sana yang menunggu orang banyak.
Ya, dan mereka ternyata nggak terima kiainya dikritik. Ya kan parah itu namanya kaum muslimin. Ya dipikir datang ke sana mau diskusi, ya ternyata kok malah seperti itu, malah melakukan tekanan. Itu kan namanya melakukan tekanan kaum muslimin ya. Memaksa orang untuk membuat klarifikasi karena sudah mengkritik kiainya. Harusnya kritikan itu digunakan bahan untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki apa yang menjadi kritikan orang lain. Kalau memang salah ya diperbaiki. Bukan malah nggak terima kiainya dikritik. Ini namanya cinta buta. Ya, itu namanya cinta buta, ya, fanatik buta. Ya, itu sifat-sifat yang berbahaya kaum muslimin. Karena mereka fanatik buta terhadap kiainya sampai mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Ya, kami sudah sampaikanlah kaum muslimin, ya. Berhati-hati dengan perempuan. Karena apa? Banyaknya pesantren yang cabul, banyaknya pesantren yang kiainya, pengurus pesantrennya menzinahi, mencabuli santriwati, itu karena mereka selama ini sudah bermudah-mudahan dengan santriwatinya, bermudah-mudahan berinteraksi dengan perempuan, apalagi sampai kontak fisik, salam-salaman. Ya, laki-laki yang normal itu nggak mungkin nggak punya hasrat terhadap wanita, itu nggak mungkin, mustahil. Ya, kalau kiainya malaikat lah mungkin, itu kiainya manusia, jadi nggak mungkin nggak punya hasrat terhadap wanita, itu nggak mungkin kaum muslimin, ya. Seharusnya kan berterima kasih kiainya dikritik, ya. Supaya apa? Supaya memperbaiki diri. Supaya apa? Tidak terjadi lagi pesantren-pesantren yang kiainya mencabuli santriwatinya. Ya, karena apa? Ya pesantren yang terkena kasus cabul itu semuanya dari kelompok kalian. Ya, karena apa? Ya karena sudah terlalu bermudah-mudahan interaksi dengan perempuan. Ya laki-laki perempuan bermudah-mudahan untuk interaksi. Bahkan kiainya pun salaman dengan santriwatinya. Ini kan parah kaum muslimin ya. Dikritik bukannya terima kasih, malah mengintimidasi, malah mempersekusi ya, apalagi menekan orang untuk membuat klarifikasi. Ya, menekan orang seolah-olah orang itu sudah salah karena mengkritik kiainya. Ini parah kaum muslimin ya. Coba kita lihat lagi videonya kaum muslimin. Ini dongkol lah lihat videonya kaum muslimin. Di bawah yaitu Heri Pras, sempat terkena Jember 1904 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, yaitu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azaim Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebetulnya. Ya, sudah dihapus. Tuh kaum muslimin ya. Ini sampai nyolek kepalanya, ini dorong kepala lah ini kaum muslimin. Ini udah nggak sopan ini kaum muslimin. Nggak sopan. Orang sudah beriktikat baik ya, menuruti kemauan mereka yang katanya diskusi, ternyata malah disuruh membuat klarifikasi, ya diintimidasi, dipersekusi seperti itu kaum muslimin. Ini nggak bener ini kaum muslimin ya. Apalagi ada yang bentak juga kaum muslimin ya. Coba lihat videonya. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara ini. Belum dibacanya, yang bertemu. Udah. Belum. Baca bahasa pora kaki ayah. Baca yang lengkap, yang lengkap aja. Yang lengkap. Tak temu kaki ayah bang. Baca. Iya. Nah ini kaum muslimin ya, sudah membentak-bentak, kemudian mengeluarkan perkataan kasar seperti itu ya. Ini menurut kami dua orang ini kaum muslimin, kalau saya jadi Heri Pras ya, saya akan menuntut orang ini untuk meminta maaf dan juga klarifikasi ya. Karena kalau Heri Pras itu kan cuma membuat video ya, kemudian mengkritik, kok bisa kiai salam-salaman dengan perempuan yang non mahram ya. Tapi mereka sampai main fisik ke muslimin, dorong kepala, bentak-bentak, kemudian mengatakan goblok. Heri Pras kan nggak ada mengatakan kiainya goblok. Kiai yang salam-salaman dengan perempuan itu nggak ada dikatakan goblok, nggak ada ya. Heri Pras cuma miris ya. Wanita disuruh berjejer, salam-salaman dengan kiai, itu melanggar syariat Islam dan memang jelas melanggar
Ya, kalian saja ini jamaahnya saja yang fanatik buta, cinta buta kepada kiainya. Kiainya dikritik nggak terima. Ya. Jadi bagaimana kaum muslimin? Ya. Setuju kan? Dua orang yang sudah nyolek kepalanya Heri Pras dan juga sudah membentak menggoblok-goblokkan Heri Pras, suruh mereka minta maaf, membuat video klarifikasi ya seperti yang dilakukan Heri Pras ini, ya kemudian diupload di media permohonan maaf mereka. Ya, setuju kaum muslimin ya? Karena apa? Ini sudah gak bener. Ya, orang sudah baik-baik datang untuk mengklarifikasi, ya, tapi ternyata mereka nggak fair. Ya, mungkin dipikir tadi Mas Heri Pras ya datang ke mereka ini cuma ngobrol berdua, empat mata, menjelaskan bagaimana sebenarnya kronologi ya apa yang ada di dalam video kiai yang salam-salaman dengan santriwati itu. Ya, tapi ternyata di sana justru ditunggu banyak orang, kemudian diintimidasi, dipersekusi, ditekan untuk membuat klarifikasi, divideokan, bahkan di sana ada yang sampai dorong kepala, sampai bentak-bentak, ya, videonya diviralkan. Ini nggak bener ini kaum muslimin, ya. Ini terkhusus dua orang yang sudah nyolek kepala sama bentak Heri Pras. Ini harus membuat video klarifikasi dan harus minta maaf kaum muslimin, ya. Ini perbuatan tidak menyenangkan kaum muslimin. Ya, kita dukung Heri Pras untuk menuntut mereka kaum muslimin, ya. Setuju? Mudah-mudahan manfaat kaum muslimin, mudah-mudahan mereka sadar, ya, mereka bisa mengambil pelajaran. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.